Oke, baik. Kita jumpa lagi dengan kuliah elektronika ya. Ini pertemuan pertama di elektronika. Kalau tempo hari kita sudah belajar rangkaian listrik ya di semester kemarin. Sekarang kita belajar rangkaian elektronika. Tentu ada perbedaan ya, rangkaian listrik dengan rangkaian elektronika. Kalau tak beda tentu takkan dipelajari kedua-duanya. Karena ada bedanya maka dipelajari. Apa itu rangkaian elektronika? Tentu Anda pernah dengar ya, rangkaian elektronik. Mungkin ada terbayang juga, mungkin nggak? Oke, kita lanjut. Nah, ini perhatikan nih, ini contoh rangkaian elektronika. Apa itu katanya? Rangkaian elektronika adalah rangkaian dengan konsumsi daya relatif kecil. Nah, di yang pertama, itu ordernya watt. Jadi 5 watt, 10 watt, ya. Paling 100-an watt yang masih layak dalam satuan watt, jarang dalam order kilowatt. Tapi kalau rangkaian listrik itu bisa sampai megawatt bahkan ya. Jadi ciri pertama adalah konsumsi dayanya kecil yang beranggotakan komponen-komponen yang berkategori komponen elektronika. Nah, jadi isinya adalah komponen-komponen yang berkategori komponen elektronika. Nanti kita akan bahas nih apa ini. Yang digerakkan oleh listrik searah. Nah, ini ciri yang kedua. Jadi ciri pertama biasanya konsumsi dayanya kecil, kemudian digerakkan listrik searah. Jadi elektronika itu biasa listrik searah, ya. Rangkaian elektronik sangat umum ditemukan dalam berbagai bidang seperti kebutuhan rumah tangga, ya. Ini banyak nih, televisi Anda tuh contoh rangkaian elektronik. Dalamnya kalau dilihat komponen seperti ini nih, ada IC, transistor, tahanan, resistor ya, kapasitor, dioda dan sebagainya. Atau dalam industri, ini dalam bidang kontrol kendali, atau dalam bidang otomotif ya, ini juga ada rangkaian elektronik dan lain-lainnya. Jadi ini di segala bidang ya. Tentu Anda bertanya, loh Pak, televisi saya kan pakai listrik bolak-balik Pak. Betul, tapi jangan salah. Ketika listrik bolak-balik masuk ke televisi, di situ ada namanya penyarah ya, untuk mendesikan tegangan listrik bolak-balik, sehingga akhirnya rangkaian televisi Anda dikonsumsi dengan dengan sumber listrik searah ya. Jadi ciri keduanya itu dikonsumsi oleh listrik searah. Terus pertama, konsumsi dayanya kecil itu ya. Nah, ini contoh rangkaiannya. Ini dikatakan rangkaian elektronika. Paham ya? Maka selalu kode rangkaian elektronik itu ada positif, negatif, apa? Itu dia dicatu oleh listrik DC. Nah, tapi juga ada nanti namanya elektronika daya. Nah, rangkaian elektronika daya. Jadi kalau tadi elektronika daya. Apa itu? Rangkaian dengan konsumsi daya besar. Wah, ini order kilowatt nih. Ya. Ini udah order kilowatt, konsumsi daya besar. Dan beranggotakan komponen-komponen yang berkategori adalah komponen elektronika daya. Nah, nanti ada nih kategorinya nih. Yang digerakkan oleh listrik searah atau bolak-balik. Nah, ini bisa dua-duanya. Jadi kalau elektronika daya itu konsumsi bisa searah, bisa bolak-balik ya, dan daya besar. Nah, ini contohnya nih. Ya, rangkaian elektronika daya umumnya diterapkan untuk mengolah atau memanipulasi sistem daya listrik supaya diperoleh bentuk gelombang tegangan atau arus sesuai rancangan. Jadi biasanya ini untuk memanipulasi sistem daya biasanya. Ya, contoh rangkaian apa nih? Ini kalau Anda yang tahu elektronik ini tahu nih. Ini rangkaian penyarah 3 fasa. Arti rangkaian ini merubah listrik bolak-balik 3 fasa menjadi tegangan DC di sini. Nah, ini bebannya. Nah, ini komponen apa nih? Ini bukan komponen dioda. Ini komponen SCR ya, atau kelompok tharistor. Ya, itu singkatan dari silicon control rectifier, itu SCR. Nah, ini ada gerbang gate untuk mengendalikan arus konduksi di sini, di masing-masing ini. Nah, ini contoh rangkaian elektronika daya. Memang diterapkan untuk mengolah daya dia. Nah, di sini kita memanipulasi gelombang sebenarnya kan, gelombang bolak-balik menjadi gelombang searah. Nah, itu jadi disinilah peranan nantinya
rangkaian elektronika daya yang isinya nanti komponen-komponen yang tergolong komponen elektronika daya. Nah, jadi bandingkan ya, nanti ada elektronika dan ada elektronika daya. Anda nih dapat kuliah dua-dua nih. Makanya kan ada kuliah elektronika di saya. Nanti Anda dapat juga kuliahkan elektronika daya. Oke, udah tahu bedanya kan? Kita lanjut. Nah, rangkaian elektronika atau elektronika daya umumnya dirakit di atas papan PCB. PCB itu singkatan dari Printed Circuit Board. PCB. Yang mana layout atau alur pengawatan komponennya sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan bentuk rangkaian. Siapa yang mempersiapkan? Ya kita yang akan pakai. Namun untuk rangkaian elektronika daya yang berdaya sangat besar tidak lagi menggunakan PCB, tapi koneksinya adalah antar komponennya dibuat langsung. Jadi kalau udah besar tak lagi gunakan PCB. Karena kalau PCB ini kan coba perhatikan nih. Ini kan jalurnya halus-halus nih kan. Ini paling-paling hanya bisa 1 ampere. Tapi kalau elektronika daya yang mungkin sampai puluhan ampere nggak bisa lagi menggunakan papan PCB. Jadi dia gunakan kabel langsung, ya, gunakan penghantar langsung antar komponen. Jadi antar komponen dikasih pengawatan langsung, gunakan kabelnya ukurannya sesuai dengan ukuran arus. Tidak lagi menggunakan papan PCB. Jadi papan PCB ini intinya digunakan untuk rangkaian-rangkaian dengan arus yang masih relatif kecil, ya. Baik elektronika maupun elektronika daya. Jadi kalau rangkaian arusnya masih relatif kecil itu bisa digunakan PCB. Tapi kalau tidak sudah menggunakan pengkabelan langsung. Nah, ini contoh rangkaian di atas papan PCB yang digambar. Nah, ini siapa yang gambar? Ya kita, harus dibuat nih. Nah, ini tampak atas peletakan komponennya, ini tampak bawah jalur tembaganya. Ya. Jadi ini titik-titik di lubang, ya, di lubang terus dimasukkan komponen-komponen di solder. Ini tampak atas ya, tata letaknya, ini tampak bawah, tampak jalur pengawatannya. Nah, kita nanti akan mencoba praktek ya membuat PCB sampai jadi merakit nanti di penghujung pertemuan kuliah ini. Ya, jadi ini yang kedua ya, fakta kedua bahwa rangkaian elektronika dirakit di atas papan PCB. Nah, ini contoh ya, ini dua, ini contoh penampakan rangkaian elektronik konvensional berdaya rendah sampai sedang. Saya perhatikan ya komponen-komponennya. Terlihat masih banyak menggunakan komponen elektronika dalam ukuran biasa yang masih bisa ditangani secara tradisional. Jadi ini komponen masih biasa ukurannya nih ya. Ini masih nampak IC-nya, nih kapasitornya kelihatan, ini diodanya kelihatan. Nah, ini masih bisa ditangani menggunakan alat-alat konvensional kayak solder biasa ya. Jadi bisa ditangani secara langsung nih dengan manual. Nih, ini penampakan rangkaian elektronika konvensional ya. Jadi kalau Anda buka televisi Anda, saya yakin bentuknya udah kayak gini nih. Tapi ini perhatikan nih, ini rangkaian apa? Ini rangkaian ponsel nih. Ini contoh penampakan rangkaian elektronika modern. Nah, berdaya sangat kecil. Ya, kalau tadi kecil, ini sangat kecil. Ini bisa 1/10 dayanya dibandingkan rangkaian-rangkaian kayak begini. Ya. Di sini terlihat full memakai komponen solid state. Ya, jadi rata-rata komponen solid state nih kayak IC itu kan solid state tuh, komponen tergolong solid state. Artinya terdiri dari bahan-bahan semikonduktor, itu masuk solid state itu. Yang berukuran mikro, ukuran kecil-kecil. Perhatikan nih, ini kalau yang Anda lihat nih, ini tahanan ini kecil-kecil, tahanan kapasitor kecil-kecil halus, ya kecil sekali. Ini tulisan karena nggak bisa lihat, aspek kaca pembesar nih baru nampak, halus sekali, ya. Dan hanya bisa ditangani secara khusus. Jadi ini nggak bisa pakai solder biasa. Soldernya khusus ya, solder uap. Nah, ini tak bisa solder biasa. Jadi kalau Anda mau menangani memperbaiki ini, siapkan dulu alatnya, ya. Dan satu hal lagi, ini PCB-nya timbal balik ya. Jadi nggak bisa Anda melepaskan cara biasa. Kalau ini kan satu sisi, yang ini nih. Nih, satu sisi ininya. Permukaannya yang ada jalur satu sisi. Tapi kalau yang ini 2 sisi. Di atasnya ada jalur, di sana seberang sana, di balik sana ada jalur juga. Jadi ketika ada komponen menancap, ya kita sanksi. Apakah komponen ini kakinya menancap di alur di atas ini atau alur di bawah atau dua-duanya? Kita ragu kan. Makanya
triknya, kiatnya kalau kita memperbaiki yang begini nih, ini jangan dicabut komponennya tapi dipotong aja. Kakinya dipotong terus sambung. Jadi jangan dicabut. Karena kita nggak tahu pasti apakah dia kakinya nempel tersambung di jalur yang di sini yang nampak ini atau di sebaliknya atau dua-duanya, kita nggak pernah tahu. Ya, itu maka penanganannya khusus, ilmunya pun khusus. Nah, ini penampakan elektronika modern, ini yang konvensional. Jadi koda gini biasa udah susah ini, udahlah koda rusak ganti satu modul. Biasanya gitu orang malas lagi bakinya karena sulit menangani secara langsung. Ya, karena semua komponen nggak ada lagi komponen kayak ini, nggak nampak nih, nggak ada lagi kan. Ini komponennya komponen solid state semua. Kapasitornya segede ini di sini jadi petak kecil paling 2 kali 1 mm, tipis lagi. Jadi kalau mencabut komponen itu salah-salah malah hilang, jatuh ke lantai nggak kelihatan lagi. Saya pernah menangani itu, nggak kelihatan lagi ya. Nah, inilah tampakan rangkaian elektronika yang sekarang ini, tren sekarang ini dengan yang kemarin ya. Walaupun demikian yang konvensional masih ada. Kalau dayanya rendah sampai sedang biasa masih begini bentuknya, tapi kalau udah sangat kecil dayanya biasa sudah begini bentuknya ya. Kalau ponsel-ponsel itu kan kecil-kecil, laptop itu kecil-kecil arus daya tuh, makanya bentuk kayak begini. Oke ya, lanjut. Nah, tadi bicara tentang PCB ya. Nah, ini bentuk-bentuk PCB nih. Jadi ini jenis-jenis media perkitan rangkaian elektronik. Tadi kan dikatakan rangkaian elektronik dirakit di atas PCB. Ini ada 4 bentuk PCB, dari mulai yang untuk kalangan pemula sampai kalangan yang advance. Ini dari kiri ke kanan. Ini yang pemula atau untuk coba-coba. Jadi kalau Anda ingin merakit sesuatu, jangan langsung pakai PCB yang sungguhan, tapi pakai namanya breadboard. Breadboard nih nanti Anda tinggal tancap tahanannya, kapasitornya nanti dikasih tegangan di sini, ini terminal-terminalnya, kasih kabel, pengkabelan secara manual, nanti rangkaian hidup ya. Jadi biasa kalau saya dulu untuk tempat pengetesan dulu ya. Ini breadboard. Nah, ini mungkin praktikum jangan-jangan Anda pakai ini, jangan-jangan nanti praktikum elektronika. Jadi komponen ditancapkan di lubang ini, terus antar komponen dikabelkan langsung, ditancap pakai kabel, terus dikabelkan lagi dengan ini mungkin apa, lubang untuk power supply, ini lubang untuk komponen mungkin ya. Ini namanya breadboard. Nah, kemudian nanti ada PCB. PCB itu tadi circuit board ya. Itu lapisan tembaga di satu sisi ya. Nah, ini satu sisi lapisan tembaga. Ini ada yang 3 jenis. Ini PCB jenis matrik. Saya perhatikan jenis matrik. Jenis matrik tuh dia perhatikan. Ini mungkin Anda perlu agak melotot dikit biar nampak. Jalur tembaganya masing-masing titik ya. Jadi ini menyerupai breadboard sebetulnya. Anda solder di sini, cuma agak permanen karena Anda solder. Jadi ini seperti sama, cuma beda ini solder, ini tancap. Artinya tiap komponen tetap ada kabel yang Anda solder. Ya, hubungan pakai kabel. Demikian juga ini, hubungan antar komponen tetap pakai kabel halus ya Anda gunakan. Jadi beda yang antara PCB matrik dengan ini, bedanya yang PCB matrik disolder, ini tidak disolder, ini menjepit aja. Ini yang jenis pertama, jenis matrik ya. Nah, kalau udah dipakai kan tak bisa dipakai ulang ya. Wah, susah, cabut lagi. Kalau ini kan tak bisa pakai berulang-ulang. Tapi ini jeleknya ini besar ya. Ini lebih kecil. Nah, tergantunglah kondisi Anda nanti mau pakai yang mana. Nah, kemudian ada nanti PCB jenis strip atau dikatakan ferroboard. Saya perhatikan, di mana beda ini? Ini ada strip tembaga ya, perhatikan. Di satu jalur ini nyambung semua nih. Nah, perhatikan. Berarti ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5, ada 15, 12 mungkin ya, 12 jalur yang tersambung ini. Nah, di sini kita bisa manfaatkan nih. Jadi kalau kita ada tahanan paralel, satu sini, satu kapasitor. Nah, jadi ini mengurangi kabel yang kita gunakan. Jadi kalau tadi sini banyak kabel, di sini ini enggak lagi, kabelnya sedikit karena ada jalur-jalur yang sudah terhubung. Ini ferroboard ya. Udah paham ya? Ini disolder juga nih, lubang-lubang disediakan. Nah, yang ini yang custom. Kalau saya katakan nih PCB polos. Ngapa custom? Nah, di sini tadi kita harus menggambarkan dulu gimana bentuk layout jalur tembaganya, jalur hubungannya, seperti tadi yang terlihat di gambar ini. Nah, ini kan jalur hubungan nih, pengganti kabel tadi.
Jadi antar komponen sudah terhubung dengan jalur tembaga. Nah ini yang digambarkan di PCB polos ini. Kita gambarkan, nanti ada prosesnya tuh. Nah sehingga terbentuklah tadi yang kayak begini. Nah kalau udah kayak begini bentuknya, baru tinggal di lubang-lubang, dipakai bor halus, baru disolder kayak begini, kayak di atas ini. Ya, jadi ini PCB yang custom. Ini untuk tingkat advance ya, udah mahir. Nah, saya pribadi udah make semua nih. Ya. Nanti di akhir pertemuan kuliah ini kita akan praktek ya, praktek membuat rangkaian mulai dari membuat PCB yang polos ini layoutnya sampai jadi. Ya, jadi ini ada prakteknya dikit. Mungkin kuliahnya beda ya, di praktek elektronika mungkin ya. Oke, saya coba cek lagi. Tapi ujungnya ada prakteknya. Nah, inilah tentang PCB ya. Jadi ada 4 jenis PCB. Nah, ini yang dimaksud dengan komponen elektronik atau komponen elektronika. Perhatikan nih, rata-rata ini IC ya, IC. Ini biasa IC control ini biasanya, ini IC biasa, IC daya karena ada pendinginnya. Nah, ini ada LED, LED, lampu LED. Terus ini ada apa nih? Ini kristal untuk pengolah frekuensi. Ini ada apa nih? Potensiometer atau trim pot. Ini micro switch, ini resistor, ini dioda ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ada resistor, induktor, kapasitor, dioda, transistor, ada IC, singkatan dari integrated circuit ya. Terus ada trafo itu banyak, ada trafo frekuensi, ada trafo audio, ada trafo daya rendah. Trafo daya rendah itu untuk berubah 220 menjadi misalkan 12 volt. Yang kecil-kecil ya, yang 1 ampere atau 500 miliampere. Nanti ada komponen tristor ya, tristor yang kayak tadi nih. Yang komponen elektronika daya. Biasanya tristor teriak ini untuk komponen elektronika daya biasanya. Nah, ini IC. IC ini integrated circuit. Apa ini, Pak? Nah, IC itu sebetulnya satu rangkaian yang sesungguhnya di dalam itu ada rangkaian lagi. Jadi ini rangkaian yang dipadatkan. Jadi kalau kita bahasa mudahnya ini rangkaian yang dipadatkan. Contohnya dulu, orang dulu kalau buat televisi, mungkin ada pernah lihat televisi zaman dulu, itu besar papan rangkaian ya, komponen banyak. Coba lihat televisi sekarang, sedikit sekali isinya, bahkan nyaris jauh lebih kecil dari kotaknya. Mengapa? Karena dalamnya sudah banyak IC. Yang IC yang rangkaian dulu, blok rangkaian dulu itu udah jadi satu buah IC. Jadi misalkan contoh IC gini. Dulu belum ditemukan IC untuk satu fungsi satu rangkaian ini terjemahannya mungkin 2 papan rangkaian PCB mungkin. Jadi mungkin ambil contoh kayak beginilah. Nah, ini ada rangkaian kan. Ini rangkaian dipadatkan jadi satu fungsi IC, bisa ini. Ya. Tapi dari pabriknya ya, misalkan rangkaian-rangkaian osilator, rangkaian-rangkaian penguat, itu enggak lagi kita buat penguat, tapi dah ada rangkaian penguat dalam bentuk IC. Contohnya IC apa tuh? Rangkaian penguat, IC op amp nanti. Itu contoh IC yang berfungsi sebagai penguat. Nah, inilah dengan adanya kehadiran IC ini sehingga rangkaian-rangkaian elektronik yang menjadi lebih simple, lebih kecil ya, tapi lebih sulit dalam menganalisa. Nah, itu jeleknya. Kalau yang konvensional yang tidak ada IC itu mudah sekali menganalisanya, tapi kalau udah pakai IC katanya sudah sulit kita menganalisanya. Ya. Nah, sekarang perbedaan antara komponen elektronik dan elektronika daya adalah pada ukuran dayanya saja. Ya. Yang umumnya terlihat jelas dari kemasannya. Jadi sebetulnya elektronik dan elektronika daya itu sama, hanya dayanya yang beda. Jadi di rangkaian elektronik daya ada juga temukan resistor. Di elektronik biasa juga ada temu resistor juga. IC juga ada di elektronika biasa, tapi juga ditemukan juga di rangkaian elektronika daya. Dioda juga ada yang kecil, ada yang besar. Jadi bedanya cuma tipis saja bedanya, hanya ukuran dayanya. Jadi kalau elektronik daya besar itulah dikatakan elektronika daya. Yang kecil elektronik. Yang besar, daya besar itu bisa balik, bisa searah sumbernya. Karena memang tujuan rangkaian elektronika daya itu untuk memanipulasi apa? Sistem daya. Oke ya. Nah,
Ini apa nih Anda lihat nih? Ini alat kerja. Jadi alat kerja yang dibutuhkan untuk penanganan perakitan atau perbaikan rangkaian elektronik adalah seperti ini. Nih saya akan nama ini sesuai dengan nomornya. Ini solder biasa, ini bentuknya. Ini solder uap. Ini untuk apa nih? Ini untuk menangani rangkaian-rangkaian yang modern tadi, yang kecil-kecil tuh. Jadi yang solder uap ini digunakan untuk rangkaian yang seperti ini. Nah, yang ini. Ya. Ini melepaskan komponen tak bisa dengan solder biasa. Tapi yang ini, yang kecil ini, yang sebelah kiri ini, yang konvensional ini bisa dengan solder biasa. Nah, ini penggunaan beda. Oke. Terus ada namanya atraktor sedot timah yang nomor 3. Nah, ini saya sering pakai ini dulu. Saya kenal elektronik sudah sejak SMP ya. Sejak SMP saya sudah merakit, jadi semua alat ini kecuali ini ya, saya sudah kenal sebelumnya. Nah, ini untuk sedot timah. Jadi kalau Anda mencabut komponen, timah disedot pakai alat namanya atraktor ini. Ini nomor 3. Terus ada tang potong untuk memotong kaki komponen. Terus ada tang runcing untuk menjepit, untuk membelok-belokkan kaki komponen biar bisa masuk ke lubang yang kita harapkan. Terus ada pinset penjepit nih. Ada amplas. Amplas digunakan untuk membersihkan kaki komponen sebelum dipasang. Karena kita khawatir kalau tak bersih nanti dia tak mau disolder. Kemudian ini timah solder. Ya. Terus 9 ini arpus, minyak solder. Karena solder timah ini kalau kita panaskan langsung, terkadang-kadang dia nggak mau. Nggak mau meleleh bagus. Nah, perlu bantuan minyak solder supaya lelehannya bagus. Kemudian ini ada busa lembab. Loh, untuk apa nih Pak? Nah, ini biasanya ini kasih air ya, lembab karena dikasih air. Ini solder ini biasanya kalau dipakai, ini berkerak ujungnya nih. Ya. Nah, kalau udah timbul kerak, kita sulit lagi untuk memanasi timah. Makanya setiap kali pakai, celupkan nih, gesek kemari. Nah, ini kalau cara saya, nah baru dilengketkan ke sini. Jadi dia kembali pulih ujung-ujungnya. Nah, inilah alat bantu kalau kita bekerja dengan elektronika daya. Paham ya? Nanti kita akan sampai kemari nih di penghujung kuliah ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di pendahuluan ini. Semoga ada manfaatnya. Nah, silakan Anda pelajari semuanya ini ya. Ya. Oke, baik ya. Saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.